Ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk membuka jendela demi melihat luasnya dunia. Dan semua itu bisa diraih melalui pendidikan. Indonesia. Ini gitu. Mana Ini dia tuh. Ini dia. Nih. Arab situ. Ah ini. Oh lah dapat. Ayo ikan juga boleh. Selandia Baru. Sudah ketemu belum? Sudah. Mana Belandanya? Mana? Belandanya. Oh iya betul. Indonesia mana Indonesia? Nih. Jauh nggak Belanda dengan Indonesia? Jauh. Jauh. Siapa yang mau ke Belanda? Nah, teman-teman ibu yang di Belanda mengirimkan surat buat kalian semua. Nah, coba lihat. Ya, disinilah mimpi itu bersemi. Dari ruang darurat kelas jauh SD Negeri 10 Rambang, Talang Air Guci, Kecamatan Rambang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Talang Air Guci berada di pedalaman Sumatera Selatan. Butuh sekitar 4 jam perjalanan darat dari Palembang menuju Prabu Mulih, kota terdekat menuju Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, Muara Enim. Aku biasa menempuh jarak 9 km dari jalan beraspal dengan kondisi baik di Desa Sugihan, menembus belantara perkebunan karet. Talang Air Guci bagian dari wilayah Desa Sugihan. Kesulitan transportasi akibat beratnya medan menjadi kendala akses. Air Guci pun menjadi daerah terpencil dan mengalami kekurangan guru. Selamat pagi semuanya. Gambung, kamera, action. Good morning everyone. Namaku Trisa Melati. Tak lama setelah menyelesaikan studi pasca sarjana bidang sejarah seni di Universitas Leiden, Belanda, aku menjadi pengajar muda di Muara Enim.
Disinilah aku akan melewatkan 1 tahun mengajar. Kelas darurat ini biasa digunakan sebagai alternatif ruang kelas ketika ruangan di bangunan induk tak memungkinkan. Aim, 2, 3. Di sekolah ini terdapat 4 orang guru honorer, yaitu Pak Hasnel Latif, Depriyadi, Epriansyah, dan Sempriyadi. Sementara aku ditugaskan mengajar murid kelas 5. Ruang besar dipisah 2 sekat untuk dipergunakan belajar kelas 1 sampai 5. Sementara kelas 6 belajar di sekolah induk. Menghadapi kendala yang ada. Misalnya kayak kita menjelaskan di sini, nanti yang angkat tangan di kelas 1 atau mungkin kita belum sempat sudah ada yang mengangkat tangan di sana. Suasana riuh tentu saja tak bisa dihindari. Apalagi satu papan tulis digunakan oleh 2 orang guru. Kelas jauh ini menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi warga untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi konsumsi ini ya, pariwisata. Visi dan misinya Indonesia Mengajar itu kan hanya 2 sebetulnya tujuan utamanya itu. Yang pertama mengisi kekurangan guru berkualitas, yang kedua adalah sebagai sarana latihan kepemimpinan untuk pengajar muda yang ditempatkan daerah-daerah. Nah, saya pikir ini dua tujuan, 2 misi yang sebetulnya tidak bertele-tele, tapi itu sudah cukup menjawab begitu. Tepuk semangat. Ya, mari semangat ya. SDM 10 Rambang. Aku menyadari ini bukan pilihan mudah. Tapi aku yakin pengalaman setahun mengajar ini seumur hidup akan menginspirasi. Republik ini hadir dengan janji kemerdekaan, yaitu melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan warganya. Janji ini harus ditunaikan oleh aku dan kita semua. Kepolosan anak-anak menghadirkan beraneka macam ekspresi saat mereka latihan berpuisi. Hari ini berbeda dari biasanya karena kami, para guru akan menggelar lomba baca puisi. Aku kehabisan kata-kata karena aku tahu kau tak sepenuhnya rela. Lapangan rumput samping sekolah menjadi panggung pentas bait-bait puisi dilafalkan. Jadi ini adalah panggung kita, ya. Taman bunga. Bila aku tatap engkau, hatiku sangat senang. Rupamu cantik, warnamu amat menarik. Rinduku, separuh perjalanan hidupku pergi tanpa hadirmu. Balasan pintu kereta
Bilangan terminal antar kota. Menjadi saksi saat aku pergi meninggalkanmu. Aku pun memberikan saran dari hasil penampilan mereka. Ekspresi itu semua anggota tubuh. Tadi misalnya apa? Andai saja, semuanya sambil hadap ke atas, boleh sambil menghadap ke sini, atau menghadap ke Pak Ep. Jadi jangan hanya begini, 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 ya. Namanya Hasnel Latif. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana aksara dieja dan kata harus dibaca oleh anak-anak Air Guci. Pak Hasnel guru pertama di kelas jauh yang didirikan tahun 1995. Seperti halnya kebanyakan warga Air Guci, ia juga menyandarkan penghasilan dari kebun karet. Menyadap batang pohon, mengalirkan getah, dan memeriksa batok kelapa tempat karet ditampung. Begitulah rutinitas yang ia lalui setiap pagi. Sabar menanti, tetes demi tetes getah karet demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sudah 16 tahun Pak Hasnel menjadi guru honorer di SDN 10 Rambang. Memang sudah niat dari hati saya Pak, untuk membangkitkan khususnya anak kan, menjadikan anak khususnya Air Guci gitu Pak. Khususnya anak-anak Air Guci ini mungkin nanti menjadi orang yang berguna, itu tuntutan yang modal pertama saya Pak. Di mataku, Pak Hasnel adalah sosok teladan yang teguh pendirian. Di usianya yang sudah beranjak tua, ia masih punya keinginan yang belum tercapai. Harapan saya Pak, ya saya ini mohon kiranya ya kalau bisa untuk diangkat menjadi PNS gitu Pak. Harapan saya. Berapa usia Bapak? Sekarang ini 46 Pak. Nah, masih tetap kepengen? Iya, kepengen Pak. Harapan saya kan. Pak Hasnel sudah dianggap sebagai pemuka agama oleh masyarakat setempat. Setiap menjelang maghrib, ia mengajar ngaji bagi anak-anak. Sebagai bentuk pembelajaran bersama masyarakat, aku ikut mengajar ngaji. Pak, ini apa? Ini huruf apa? Ini Pak. Nah, pendek. Jadi kalau tidak ada tanda panjang, jangan dipanjangkan ya. Kebanyakan warga Air Guci berasal dari suku Rambang, salah satu rumpun etnis Melayu di Sumatera. Hampir semua warga di sini memeluk Islam. Semua hidup dalam harmoni pedesaan penuh kedamaian. Tepuk pramuka. Kakak berikan nilai perfecto. Perfecto. Sempurna. Sempurna. Pagi ini kami akan melakukan hiking. Regu Putra, Regu Putri, hari ini kalian akan Kegiatan ekstrakurikuler yang sekaligus dimanfaatkan sebagai wahana belajar bersama alam.
kami menuju Rawatoman yang letaknya di pinggiran desa. Terima kasih aja tidak takut lumpur. Ini kita bisa lewat sini. Nanti kita bisa lewat di pinggir. Ini lepas, boleh dilepas. Kita mulai memasuki lumpur yang dalam. Aku boleh kok nunggu sini butas dulu. Anak-anak biasanya paling suka hiking, jalan-jalan. Tapi karena kondisi jalan lagi begini, lagi musim hujan, jadi ya beginilah contohnya. Sepatunya lumpur semua. Belajar bersama, belajar di luar kelas, jadi sambil jalan-jalan anak-anak juga melihat nanti kita akan memberikan persoalan yang berhubungan dengan pelajaran di kelas. Perjalanan yang ditempuh tak mudah. Butuh perjuangan ekstra, meski bagi anak-anakku bisa jadi ini hal biasa buat mereka. Tak ada waktu luang untukku setelah pulang sekolah. Anak-anak selalu mendatangi tempat aku tinggal. Ada yang ingin belajar ataupun sekedar bermain. Di rumah ini terdapat satu lemari yang berisi buku-buku hasil sumbangan pihak luar untuk anak-anak air guci. Kebanyakan buku-buku fiksi dan majalah. Pesona Krakatau dengan hamparan cemara, ketapang dan kelapa menjadi bagian. Di saat seperti inilah, aku biasa bercerita tentang berbagai hal kepada mereka. Indonesia itu apa sih? NKRI. Berbagi wawasan dan pengalaman. Ini dia Sumatera Selatan. Boleh? Iya, kita jaga ya Indonesia ya. Kalau nanti kita melihat cepat di peta dunia, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Ya, itu jadi membuat Indonesia kaya, cantik seperti yang tadi kita lihat di buku-buku ini. Memperkenalkan lebih dekat tanah air ini akan menguatkan kebanggaan mereka terhadap negara. Menanamkan kecintaan pada negeri, merawat Indonesia. Sumatera. Kita tinggalnya di mana? Di situ. Ya, kita di Kabupaten Muara Enim. Sudah dapat semua Muara Enim. Ada Muara Enim. Boleh, nggak apa-apa. Sayang nggak? Siapa yang sayang sama Indonesia di sini? Semuanya sayang sama Indonesia? Iya. Juga sayang sama Indonesia. Malam ini adalah malam terakhirku di Air Guci. Karena besok usai membagikan raport, aku akan cuti seminggu memanfaatkan liburan sekolah. Dan tak kuduga, kabar ini ternyata mengundang 3 orang muridku datang malam-malam. Semakin lama di sini, aku makin merasakan ikatan emosional dengan mereka. Mengajarkan semuanya. Mengajarkan semuanya. Iya, yang kami belum ketahui. Suatu saat nanti saya nanti entah di Bandung, di Jakarta, mereka bisa tiba-tiba datang ke saya, tahu-tahu sudah besar, sudah tinggi, dan bilang, "Bu, ingat nggak Bu sama saya, Bu? Saya dulu diajar sama Ibu di Air Guci. Sekarang saya udah profesor, Bu," gitu.
atau saya sudah jadi pemain bola gitu. Terus saya tiba-tiba lihat Juli gitu, jadi Juli itu pinter IPA. Ya mungkin tiba-tiba nanti Juli datang ke ibu gitu udah jadi profesor.